Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini, kita masuk perkuliahan perpindahan panas 2. Insyaallah pada kesempatan ini saya bahas terkait fundamental of convection. Oke, fundamental of convection. Ya, pertama saya jelaskan dulu prinsip mekanisme terjadinya konveksi. Secara garis besar terdapat ada 3 mekanisme. Yang pertama yaitu force convection atau konveksi paksa. Kemudian yang kedua natural convection atau konveksi alami atau konveksi bebas. Yang ketiga itu conduction. Ya. Oke, yang pertama untuk force convection atau konveksi paksa, contohnya ya ini ada satu plat datar ya. Plat datar di mana plat datar ini memiliki temperatur surface atau TS sekitar 50 derajat Celcius ya. Kemudian dialirkan fluida di atas plat ini ya. Contohnya udara ya, dimana udara ini dihembuskan oleh suatu fan atau blower ya. Jadi udara ini dihembuskan oleh fan atau blower ya, dengan kecepatan contohnya 5 meter per second. Kemudian temperatur di sini ya, temperatur udaranya itu 20 derajat Celcius. Nah, ketika udara memasuki plat ini ya, terjadi perpindahan panas ya, sebut saja Q1 ya. Nah ini kita namakan force convection. Kenapa? Karena ada energi mekanis ya yang dari fan ini untuk menggerakkan fluida ya. Kemudian untuk natural convection ya, natural convection atau konveksi bebas, contohnya misalkan ini ada satu plat juga ya, plat juga. Kemudian plat datar ini sama, dia memiliki temperatur surface atau TS ini 50 derajat Celcius ya, 50 derajat Celcius. Kemudian di atas plat ini terdapat udara ya. Nah, udara ini mengalir ya ketika touching atau menyentuh plat ya, dimana plat ini memiliki temperatur 50 derajat Celcius. Nah, udara ya, katakanlah dia memiliki temperatur ambien theta hingga 20 derajat Celcius. Nah, ketika touching ke plat ini dia mengalami pemanasan ya. Nah, ketika mengalami pemanasan dia ada perubahan massa jenis ya, massa jenis. Nah, ketika massa jenis berubah, yang lebih ringan dia akan ke atas, bergerak ke atas ya, karena perbedaan massa jenis ya. Nah, pergerakan ini ya kita sebut dengan ya, ada terjadi perbedaan panas di sini ya. Katakanlah ini ada Q2 yang akibatkan karena ada pergerakan fluida atau udara karena proses pemanasan, kemudian terjadi perbedaan massa jenis, kemudian dia terangkat ya. Nah, ini adalah natural convection. Kemudian mekanisme yang ketiga sama ya, ini ada suatu plat juga, plat datar, di mana plat datar ini sama, dia memiliki temperatur surface sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian di mana kondisi di atas plat ini ya, kondisi mekanisme yang ketiga, dia katakanlah memiliki percepatan gravitasi bumi G sama dengan 0 ya. Artinya udara tidak bergerak, tidak ada motion, tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan massa jenis, otomatis terjadi konduksi murni ya, perpindahan panas konduksi murni, karena tidak ada pergerakan, no motion ya, udaranya tidak ada perubahan massa jenis, sehingga udara yang titik sini dan kontak dengan plat ini adalah konduksi murni ya. Katakanlah terjadi perpindahan panas Q3 ya. Ya, ini adalah konduksi murni, ini adalah natural convection, ini adalah force convection. Oke, nah secara general ya, semakin
cepat atau tinggi pergerakan kecepatan fluida ya, semakin cepat atau besar ya, semakin besar perpindahan panas yang terjadi ya, perpindahan panas yang terjadi ya. Contohnya ketika kita meminum kopi panas ya, dalam cangkir kita dalam kondisi panas, kita ingin cepat-cepat dingin, maka kita menghembuskan udara dari mulut kita untuk mendinginkan ya, minuman kita supaya cepat dingin ya. Ini pengaruh dari semakin cepat pergerakan fluida, maka semakin cepat perpindahan panas yang terjadi. Oke, kemudian berbicara dengan konveksi. Nah, dalam konveksi ini memiliki koefisien yang disebut kita H atau koefisien perpindahan panas konveksi ya. Nah, koefisien perpindahan panas konveksi ini ya didapatkan by eksperimen maupun experience ya, atau kalau kita tulis merupakan fungsi dari mu viskositas fluidanya, konduktivitas termal fluidanya, rho massa jenis fluidanya, Cp panas spesifik fluidanya, kemudian kecepatan aliran ya, kemudian temperatur surface Ts, kemudian temperatur ambien Theta hingga, kemudian luas penampang kontak ya, kemudian panjang karakteristik panjang ya, kemudian geometri ya, apakah dia plak datar ya, apakah dia di blending ya, membentuk profil seperti ini, apakah dia silinder atau bola ya, tergantung geometrinya. Ini akan mempengaruhi nilai HH-nya ya. Kemudian selain geometri, roughness atau kekasaran permukaannya ya. Ya, permukaannya kasar ya dan smooth berbeda. Ya, Anda bayangkan ketika Anda mengendarai sebuah jalan ya, perjalanan jalan yang berkerikil maupun jalan yang smooth ya, Anda mungkin lebih pelan ya ketika jalan yang berkerikil dibandingkan jalan yang smooth. Nah, perpindahan panas juga terjadi ya, dipengaruhi juga roughness ya, atau kekasaran permukaan. Nah, selain roughness juga tipe aliran ya, apakah dia laminar, apakah dia turbulen ya, transisi ya. Ya, ini juga akan mempengaruhi nilai koefisien perpindahan panas konveksi atau H-nya. Dari sini banyak faktor yang mempengaruhi nilai H-nya ya, dari sifat fluidanya ya, dari mu, K, rho, Cp ini sifat fluidanya, kemudian kecepatan aliran ya, V-nya, kemudian temperatur surface, temperatur ambien, luas penampang dan panjang karakteristik, geometri dan roughness serta tipe alirannya. Jadi H ini berbeda dengan konduktivitas termal ya, K ya, ini sifat spesifik materialnya. Nah, dibandingkan H ini banyak faktor yang mempengaruhi nilai H-nya. Oke, kemudian ilmuwan ya, Isaac Newton ya, orang yang sama dalam menemukan hukum pendinginan cooling Newton ya, atau Newton's cooling law ya, dia menyatakan bahwa laju panas konveksi ya, convection sama dengan ya heat transfer atau laju kalor ya, perpindahan panas dibagi luas penampang ya, dimana satuannya ini ya watt ya, kemudian bawahnya luas penampang meter persegi ya.
Nah, ini sama banding dengan koefisien perpindahan panas konveksi dikalikan beda temperatur antara T surface dengan T ambient. Ya. Nah, dalam hal ini berarti definisi H ya. H ya bisa kita tuliskan bahwa laju kalor ya, perpindahan panas dibagi A ya, dibagi dengan selisih temperatur ya, Ts min delta hingga ya, temperatur surface dan dikurangi dengan temperatur ambient. Nah, maka satuannya apa? Watt dibagi luas meter persegi dikalikan temperatur ya. Nah, ini satuannya untuk koefisien perpindahan panas konveksi. Nah, ini definisinya. Oke, kemudian ya, kita kembali ya, terkait fluid mekanik ya, fluid mekanik. Saya yakin Anda sudah mengambil mata kuliah fluida mekanik, karena fluida ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa ya, misalkan ada satu plat ya, plat datar, kemudian dialirkan fluida ya berupa udara contohnya. Nah, akan bentuk profil kecepatan ya. Kalau saya gambarkan profil kecepatannya seperti ini ya. Nah, ya, akan bentuk profil kecepatan seperti bentuknya ya. Oke. Nah, di mana udara atau fluida yang menyentuh plat ini, karena ada pengaruh viskositas, dia akan menghambat laju kecepatan fluida yang di atasnya ya. Ya, awalnya dia katakanlah memiliki kecepatan v ya, di sini v. Nah, ke bawah dia karena pengaruh viskositas akan menghambat laju kecepatan udaranya sehingga bentuk profil seperti ini. Kemudian di satu titik di mana areanya sudah tidak pengaruh dari viskositas, artinya kecepatannya sudah seragam dengan kecepatan sebelum memasuki plat atau kecepatan awalnya V-nya ya. Nah, di sini area yang ada masih pengaruh viskositas kita sebut dengan delta ya, boundary layer delta ya. Ini masih dipengaruhi oleh viskositas, viscosity ya. Dimana di area ini di bawah delta itu dari plat sampai di mana nilainya itu 0,99 V ya. Jadi ketinggian thickness delta itu sama dengan 0,99 V. V itu dari kecepatan upstreamnya atau fluida sebelumnya ya. Di atas sudah seragam ya, sama dengan kecepatan sebelumnya karena tidak ada pengaruh viskositas ya. Kemudian kita tinjau titik di sini, titik di mana kontak antara fluida dengan platnya ya. Kita ketahui bahwa kecepatan fluida yang di titik sini ya, ini zero slip ya, kondisinya zero slip ya. Jadi ketika udara di titik sini ini memiliki kecepatan relatif terhadap platnya. Ketika platnya diam, V sama dengan 0, maka udara atau fluida di sini adalah kecepatan 0 juga, V dan 0. Tentu ini ada implikasi ya, implication of no slip boundary condition ya, ya, karena kondisinya dia tidak slip ya, tentunya juga viskositas akan menghambat laju kecepatan fluidanya. Titik sini dia relatif terhadap kecepatan plat ya. Ketika platnya diam maka kecepatannya 0 fluida di sini. Nah, masih ingat ya mekanismenya sebelumnya, ketika tidak ada pergerakan maka terjadi konduksi di sini ya, di titik sini, titik permukaannya ya, titiknya terjadi konduksi, sedangkan di atasnya terjadi perpindahan panas konveksi. Maka bisa kita tuliskan ya implikasinya
dalam bentuk persamaan, laju perpindahan panas konveksi sama dengan laju perpindahan panas konduksi. Ya, di titik sini ya. Saya berubah warnakan ya di sini ya, implikasinya terjadi implikasi di mana laju perpindahan panas konveksi sama dengan laju perpindahan panas konduksi. Oke, bisa kita tuliskan persamaannya bahwa konveksi ya, hukum Newton pendinginan ya, H kali selisih temperatur surface dikurangi temperatur ambien ya, kemudian ini sama dengan ke konduksi, masih ingat hukum Fourier ya, min konduksi termal fluidanya ke fluid dikalikan dengan gradien temperatur dibagi gradien temperatur relatif terhadap sumbu Y, di mana Y sama dengan 0 ya. Ini persamaan pertama ya. Kemudian dari definisi ini bisa kita dapatkan nih H bahwa min konduktivitas termal fluidanya dikalikan gradien temperatur relatif terhadap sumbu Y, di mana Y sama dengan 0, kemudian dibagi dengan temperatur surface dikurangi temperatur ambien. Ya. Nah, kita cermati bahwa untuk TS, temperatur surface ini relatif konstan. Relatif konstan. Kemudian temperatur ambien ya, ini juga relatif konstan. Demikian juga konduktivitas termal fluidanya ini juga relatif konstan. Ya, otomatis nilai H ini dipengaruhi oleh gradien temperatur terhadap sumbu Y ya, dimana Y sama dengan 0. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ketika gradien temperatur yang namanya gradien kemiringan ya, kemiringan. Nah, kemiringan kalau saya gambarkan sumbu koordinat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, nama gradien ya, kita sembarang ada satu kemiringan di mana ini adalah delta T ya, gradien temperatur tapi sumbu Y ya, Y sama dengan 0, maka nilai H ini adalah fungsi X ya, dan memiliki nilai perbedaan atau tidak konstan terhadap sumbu X ya. Implikasi persamaan ini mengisyaratkan bahwa nilai H itu relatif tidak konstan terhadap sumbu X. Kalau saya gambarkan ya, nilai H ya, contohnya ini satu grafik ya untuk menggambarkan nilai H ya. Ini ada sumbu Y, ini nilai H ya. Kemudian ya sepanjang plat ya, plat datarnya H1 katakanlah di sini posisinya ya. Ya, H2 di sini, H3 di sini, dan H4 di sini. Ya. Jadi tergantung dari posisinya ya. Ya. Oke. Nah, karena dia relatif tidak konstan, maka masing-masing nilai H itu berbeda. Kalau saya gambarkan hubungan H ya, H ada nilai H-nya, dan ini adalah posisi X-nya, bisa saja H1 ini misalkan dia lebih besar ya, H1 di posisi lebih besar, H2 dia nilainya lebih kecil dari H1, H2, kemudian H3 mungkin di bawah H2 ya, H3, kemudian ini H4 di bawahnya lagi. Kalau kita gambarkan grafik dia menurun ya, menurun. Nah, dalam kita analisa suatu plat ya, perpindahan panas suatu plat, kita memakai H average atau koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata ya. Dari ini nilai variasi nilai H ya, di setiap titik kita ambil average-nya ya. Nah, ini ada istilah ya, koefisien perpindahan panas konveksi
average atau rata-rata ya, simbolnya ada barnya atau ada gas ya. Nah, ini istilah ini koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata ya. Yang ini ya kita sebut dengan lokal ya. Di referensi dinamakan koefisien perpindahan panas konveksi lokal ya, karena di posisinya tergantung posisinya ya. H1 di sini, H2 di sini, H3. Jadi tergantung posisi X-nya ya. Oke. Inilah definisi H ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu bilangan Nusselt ya, atau Nusselt number ya. Ini satu bilangan non dimensi ya, non dimensi. Karena apa? Karena sekali lagi nilai H ini ya, koefisien perpindahan panas konveksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, dari sifat fluidanya ya, kecepatannya, kemudian yang lainnya. Nah, untuk mengakomodir parameter ini dipakai atau digantikan dengan bilangan non dimensi ya, agar mempersederhanakan persamaan ya. Oke. Nah, bilangan Nusselt number kalau kita tuliskan persamaannya ya, ini adalah H ya, koefisien perpindahan panas konveksi dikalikan dengan panjang karakteristik ya, LC, kemudian dibagi dengan konduktivitas termalnya ya, konduktivitas termal fluidanya ya. Nah, filosofinya seperti ini ya. Misalkan Anda ya punya dua plat ya, plat datar ya, plat datar. Kemudian plat datar ini dia memiliki temperatur T ya. Plat datar 1 katakanlah, berarti dia memiliki temperatur T1 katakanlah. Kemudian plat datar ini ya, dia ada fluida yang mengalir ya, fluida mengalir di sini, dan di bawahnya lagi ada plat 2 ya, plat 2 yang memiliki temperatur T2 katakanlah ya, plat 2 ya, dimana kondisinya T1 itu lebih besar daripada T2, artinya ini lebih panas ya di atas. Di sini ada fluida yang mengalir ya, isinya ada fluida, di antara plat ini ada fluida. Kemudian di antara plat ini memiliki jarak katakanlah L ya, antara plat ini ada jarak L. Tentu pasti ada laju perpindahan panas yang terjadi, karena ada perbedaan temperatur, otomatis ada laju perpindahan panas ya, dari plat 1 ke plat 2 ya. Kita sambungkan dengan Q ya. Oke. Jika jika fluida bergerak ya, maka yang terjadi laju perpindahan panas konveksi, karena ada fluida yang mengalir ya. Maka bisa kita tulis Q convection sama dengan H kali perbedaan temperatur ya, H delta T ya. Delta itu ya selisih dari temperatur 1 min temperatur 2 ya. Ini if motion, ketika fluida bergerak. Nah, ketika fluidanya tidak bergerak atau diam ya, stationary ya, atau diam ya, maka yang terjadi adalah konduksi ya, laju perpindahan panas conduction ya, diam ya, karena tidak ada pergerakan fluida, tidak ada perubahan massa jenis ya, makanya adalah murni konduksi ya. Persamaannya adalah ya, konduksi termal K dikalikan dengan delta T dibagi dengan jarak ya, jarak ini ya. Kemudian kita ambil rasionya ya, kita ambil rasionya ya, rasio dari laju perpindahan panas konveksi dibagi laju perpindahan panas konduksi ya. Kalau kita ambil rasionya Q
konveksi dibagi laju kalor konduksi ya. Oke, kita tulis persamaannya H kali delta T, kemudian dibagi dengan K kali delta T dibagi L, maka persamaannya menjadi ya H kali L dibagi K. Nah, ini adalah Nusselt number ya. Ini filosofinya ya. Persamaan ini ya dari perbandingan antara konveksi dan konduksi mengisyaratkan bahwa bilangan Nusselt number itu ya mengisyaratkan bahwa pertama ya dia mempertegas ya, memperkuat ya hasil dari efek fluida yang bergerak ya, atau enhancement of heat transfer as a result of fluid motion Jadi ada efek fluida yang bergerak ya, mempertegas bahwa pertumpahan panas yang terjadi ya hasil dari pergerakan fluidanya. Yang kedua, if Nusselt number itu sama dengan 1, artinya apa? Artinya heat transfer yang terjadi atau pertumpahan panas yang terjadi itu karena murni konduksi, is by pure conduction ya. Jika Nusselt number 1 ya kita tulis persamaannya Q konveksi ya dibagi Q konduksi sama dengan 1. Artinya apa? Konveksi sama dengan conduction ya tidak ada konveksi ya. Jadi pindahan panas yang terjadi itu murni konduksi. Yang ketiga, if Nusselt number kurang dari 1, artinya apa? Artinya ini fundamental error. Ini tidak mungkin ya terjadi karena konveksi selalu lebih besar daripada konduksi ya. Jadi misalkan Anda mengerjakan tugas atau kuis Nusselt number yang kurang dari 1, itu dipastikan keliru, salah ya. Oke, ini aja untuk pertemuan sesi yang pertama ya terkait Nusselt number dan mekanisme terjadi konveksi. Cukup. Nanti kita lanjutkan terkait kondisi batas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.